Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kita pada hari ini adalah tema 7, subtema 1, pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Kita lihat di pembelajaran 3. Mengapa Indonesia terdapat berbagai suku bangsa? Kita lihat di sini. Sebelum kita lanjutkan, silakan anak-anak Ustaz pahami dulu. Ini peta yang ada di gambar ini, peta Indonesia, yang terdiri dari berbagai macam pulau. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pulau besar di Indonesia. Pulau Batam lebih kurangnya terletak di bagian sini. Kita lanjutkan. Di sini, berdasarkan gambar peta Indonesia yang tadi, di sini ada pertanyaan, di pulau mana kalian tinggal? Maksudnya tempat tinggal sekarang, yaitu di Pulau Batam. Banyak atau sedikitkah pulau-pulau di Indonesia? Lihat pada peta tadi, banyak atau sedikit pulau yang ada di Indonesia? Jawabannya banyak. Menurut anak Ustaz, bagaimana jarak dari pulau satu ke pulau lain? Jauh atau dekat? Lihat di sini, antara Pulau Batam dengan Pulau Galang dan pulau-pulau lainnya yang ada di kawasan Pulau Batam. Tentu jaraknya sangat dekat. Kita lanjutkan. Bagaimana kondisi alam setiap daerah di Indonesia? Maksudnya daerah-daerah di Indonesia, antara daerah Sumatera, Kalimantan, Papua, dan seterusnya. Bagaimana kondisi alamnya? Otomatis kondisi alamnya berbeda-beda. Kita lanjutkan. Samakah kondisi penduduk di seluruh wilayah Indonesia? Kondisi penduduk di seluruh Indonesia itu sama atau berbeda-beda? Otomatis jawabannya berbeda. Antara penduduk yang ada di Sumatera berbeda dengan penduduk yang ada di Papua. Kita lanjutkan. Di Indonesia terdapat banyak suku. Jangankan di Indonesia, di 4 Zaid aja banyak terdapat suku. Mungkin ada anak Ustaz yang berasal dari Aceh, ada yang berasal dari Jawa, ada yang berasal dari Pekanbaru, ada yang berasal dari Melayu, dan sebagainya. Apa saja faktor yang menjadi penyebab perbedaan tersebut? Adakah hubungannya dengan kondisi wilayah Indonesia? Kemudian kita lanjutkan di pembelajaran selanjutnya. Faktor penyebab keragaman masyarakat di Indonesia. Apa penyebab keragaman yang ada di Indonesia itu? Kenapa antara orang Sumatera berbeda dengan orang yang ada di Papua, berbeda dengan orang yang ada di Kalimantan, dan seterusnya? Jawabannya adalah yang pertama, karena letak strategis wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia itu sangat strategis, yaitu berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Insya Allah anak Ustaz sudah pernah belajar sebelumnya apa itu Samudra Hindia dan apa itu Samudra Pasifik. Kemudian juga Indonesia juga berada di antara benua Asia dan benua Australia. Yaitu benua Asia berada di atas Indonesia, sedangkan benua Australia berada di bawah Indonesia. Letak strategis tersebut menjadikan Indonesia berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan. Orang Australia yang mau ke Asia otomatis melewati pulau-pulau yang ada di Indonesia. Dan sebaliknya, orang-orang yang ada di Asia mau ke Australia melewati pulau-pulau yang ada di Indonesia. Para pedagang dari berbagai negara datang ke Indonesia. Mereka datang ke Indonesia yaitu membawa agama, membawa adat istiadat, dan membawa kebudayaan dari negaranya. Misalnya, anggap orang Australia datang ke Indonesia, mereka itu membawa agamanya, mereka itu membawa adat istiadatnya dan kebudayaannya ke Indonesia. Dan banyak pendatang yang menyebarkan agama, menyebarkan adat istiadat mereka, dan menyebarkan kebudayaan negara mereka, baik dengan sengaja ataupun tidak disengaja. Itulah salah satu penyebab keragaman masyarakat Indonesia adalah
letak strategis wilayah Indonesia. Kita lanjutkan. Penyebab keduanya adalah kondisi negara Indonesia itu kepulauan. Keadaan Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari 13.466 pulau. Mulai dari Sabang sampai Merauke, mulai dari ujung Sumatera di Aceh sampai ke Papua yang terdiri dari berbagai macam pulau. Mulai dari pulau yang kecil sampai pulau yang besar, jumlahnya lebih kurang 13.466 pulau. Kemudian, karena banyaknya pulau di Indonesia menyebabkan penduduk yang menempati satu pulau atau sebagian dari satu pulau tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa. Tiap-tiap suku bangsa memiliki budaya sendiri. Oleh karena itu, di Indonesia ada banyak suku bangsa dengan budaya yang berbeda-beda. Akan tetapi tetap saling menghargai, tetap rukun dan tetap bekerja sama. Kita lanjutkan. Perbedaan kondisi alam. Negara Indonesia sangat luas dan terdiri dari 13.466 pulau. Tiap-tiap pulau dibatasi oleh lautan. Kita lihat aja di Pulau Batam, yaitu di seluruh pinggiran Pulau Batam itu pasti ada lautan. Dan juga kita lihat di Pulau Sumatera juga berbatasan dengan lautan. Kemudian selain itu, Indonesia merupakan negara vulkanis dengan banyaknya pegunungan. Di Indonesia itu sangat banyak pegunungan, baik gunung berapi maupun bukan gunung berapi. Keadaan alam Indonesia tersebut mempengaruhi keanekaragaman masyarakat. Kehidupan masyarakat pantai berbeda dengan kehidupan masyarakat di pegunungan. Sudah kita bahas pada pembelajaran sebelumnya. Biasanya orang yang di pantai itu bekerja sebagai nelayan, pedagang, dan sebagainya. Jarang di antara mereka yang melakukan pertanian, seperti orang yang di pegunungan. Mereka itu lebih banyak bekerja sebagai petani, perkebunan, peternakan, dan sebagainya. Dan sangat jarang di antara mereka yang bekerja sebagai nelayan. Masyarakat pantai lebih banyak memanfaatkan laut, sedangkan masyarakat pegunungan lebih banyak menggunakan lahan-lahan seperti menggunakan tanah untuk pertanian dan perkebunan dan juga peternakan. Kemudian kita lanjutkan. Bagaimana dengan masyarakat yang tinggal di kota seperti Kota Batam, Kota Jakarta, dan kota-kota besar di Indonesia lainnya? Masyarakat yang tinggal di kota tentu tidak akan menjadi nelayan. Masyarakat kota cenderung untuk membuka usaha, bekerja di kantor ataupun bekerja di pabrik. Seperti di Batam, banyak yang bekerja di pabrik-pabrik seperti di PT dan banyak yang bekerja di kantor. Kemudian banyak juga yang membuka usaha-usaha seperti usaha-usaha yang bisa Anda saksikan di Kota Batam. Kemudian kita lanjutkan. Karena keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan dan keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi dapat mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Seperti aja kita ambil transportasi. Kalau seandainya kita lihat yang masih di pedesaan, itu masih banyak yang menggunakan seperti pada pembelajaran sebelumnya, seperti bendi yang kita pelajari pada sebelumnya. Masih banyak menggunakan bendi untuk alat transportasi. Kemudian untuk komunikasi pun demikian. Seperti orang yang ada di Batam. Untuk komunikasi seperti alat telekomunikasi seperti telepon itu lebih sering digunakan dibandingkan orang-orang yang di pedesaan. Jaringannya pun lancar dan sebagainya. Kemudian kita lanjutkan. Kalau seandainya di kota, transportasi dan komunikasi itu lebih lancar.
Kemudian sedangkan kalau di pedesaan untuk sarana transportasi dan komunikasi itu masih sangat terbatas dan agak sedikit menyulitkan. Kemudian kita lanjutkan. Silakan nanti kalau bagi anak-anak yang mungkin pulang kampung, bandingkan antara kehidupan di Batam yang komunikasinya lancar, transportasinya lancar, kemudian bandingkan apabila nanti anak Ustadz berada di kampung. Lanjut ke poin 5. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Masyarakat Indonesia itu keterbukaan masyarakat terhadap sesuatu yang baru. Maksudnya sesuatu yang baru di sini adalah baik adat-adat yang masuk ke daerah kita, tradisi-tradisi yang masuk ke daerah kita, yaitu diterima dengan keterbukaan. Semuanya diterima. Walaupun ada sebagian besar yang masih menyaring adat-adat dari luar tersebut. Kemudian kita lanjutkan. Kalau seandainya masyarakat pedalaman, masyarakat di perkampungan, pedesaan, sebagian besar sulit menerima. Karena masyarakat pedesaan itu masih fanatik dengan tradisi-tradisi mereka. Kemudian kita lanjutkan. Nah, itulah beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam masyarakat Indonesia. Tapi ingat, walaupun banyak terdapat perbedaan di Indonesia, namun Indonesia tetap Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetap satu. Kita lanjutkan. Indonesia ada ribuan suku yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Sabang itu di mana? Yaitu di ujung Aceh. Merauke itu di mana? Yaitu di Papua. Jangankan di Indonesia, di 4 Zaid aja sudah banyak suku bangsa. Mungkin seperti anak Ustadz, yang seperti Ahmad Syafiq mungkin berasal dari Padang, seperti Hanif Hilmi mungkin berasal dari pulau ini, dari suku ini. Khalid seperti Hilmi Khairi berasal dari daerah sini. Namun walaupun berbeda-beda, anak-anak Ustadz di 4 Zaid tetap hidup rukun, tetap bekerja sama dan tetap saling menghargai. Kita lanjutkan ke keragaman suku bangsa di Indonesia. Suku bangsa termasuk bagian dari keragaman. Suku bangsa termasuk bagian dari keragaman. Ada banyak suku bangsa yang mendiami wilayah di Kepulauan Indonesia dibandingkan dengan negara lain. Jumlah suku bangsa Indonesia menjadi yang terbesar di dunia. Suku bangsa di Indonesia tersebar di seluruh wilayah Indonesia, yaitu seperti suku Minang, suku Medan, suku Aceh, suku Sunda, Betawi, dan sebagainya. Itu tersebar di seluruh Indonesia. Kita lanjutkan. Ini salah satu contoh suku bangsa di Indonesia. Ustadz ambil yang pertama di Sumatera Barat. Sumatera Barat itu sangat banyak suku. Seperti suku Mentawai, suku Minangkabau, Guci, Jamba, Piliang, Caniago, dan selanjutnya. Sedangkan Ustadz sendiri adalah sukunya Sikumbang. Ini baru sebagian kecil, masih banyak suku-suku lainnya. Kemudian kita ambil di sini, karena kita berada di Batam, kita ambil Kepulauan Riau. Suku yang ada di Kepulauan Riau, termasuk Batam adalah suku Melayu, suku Laut, dan suku Batak. Selanjutnya, silakan anak Ustadz yang berasal dari daerah lain, misalnya yang berasal dari daerah Lampung, silakan anak Ustadz lihat di sini. Dari suku manakah anak-anak Ustadz itu? Apakah dari Lampung? Apakah dari Semendo? Apakah dari Pasemah? Atau anak-anak Ustadz yang berasal dari Banten? Apa suku anak-anak Ustadz itu? Baduy, Sunda, atau Banten? Dan selanjutnya, silakan dicari di buku ini. Kalau anak-anak Ustadz tidak tahu sukunya apa, silakan ditanyakan ke orang tua. Kita lanjutkan.
Kita lanjutkan ke pembelajaran 4. Ini sebenarnya kerja kelompok, tapi silakan anak-anak Ustaz kerjakan di rumah. Kerjakan sendiri-sendiri. Di provinsi manakah anak-anak Ustaz tinggal? Kita tinggal di provinsi mana? Tentunya di Provinsi Kepulauan Riau. Dalam berkomunikasi, bahasa apa yang biasa digunakan penduduk di provinsi di Batam ini? Apa bahasa yang digunakan? Biasanya menggunakan bahasa Melayu ataupun bahasa Indonesia. Tuliskan beberapa kata dalam bahasa daerah di tempat tinggal. Perhatikan di sini. Ini kita ganti. Provinsi tempat tinggal. Ini kita ganti bukan provinsi tempat tinggal, tapi provinsi asal anak-anak Ustaz. Kalau anak-anak Ustaz berasal dari Sumatera Barat, ganti Jawa Barat ini menjadi Sumatera Barat. Jika anak-anak Ustaz berasal dari Aceh, ganti ini menjadi Aceh. Dan selanjutnya. Kemudian ini juga kita ganti. Ini kita ganti. Apabila anak-anak Ustaz berasal dari Aceh, ini ganti menjadi bahasa Aceh. Apabila anak-anak Ustaz berasal dari Sumatera Barat, ganti bahasa Padang. Apabila anak-anak Ustaz berasal dari Flores, ganti menjadi bahasa Flores. Ini tetap bahasa Indonesia. Ustaz ganti di sini menjadi bahasa Padang misalnya. Di sini misalnya kita ganti di sini misalnya ini bahasa Padangnya apa? Bahasa Padangnya misalnya lalo. Bahasa Indonesianya apa? Yaitu bahasa Indonesianya tidur. Dan silakan anak-anak Ustaz lanjutkan dan minta bantuan kepada orang tua buat 10 bahasa daerah masing-masing. 10 bahasa daerah. Kemudian kita lanjutkan. Bahasa daerah di Indonesia terancam punah. Ingat, bahasa daerah di Indonesia itu terancam punah. Posisi pertama negara yang memiliki banyak bahasa di dunia itu adalah Papua Nugini, yaitu yang di samping Papua. Jumlah bahasanya mencapai 867 bahasa. Sedangkan yang berada pada posisi kedua adalah Indonesia, yaitu dengan jumlah bahasa 742 bahasa. Kemudian kita lanjutkan. Kenapa bahasa daerah itu terancam punah? Penyebabnya adalah kurangnya jumlah pengguna bahasa daerah. Jangankan seperti yang di Batam, di kampung-kampung aja, zaman sekarang sudah banyak masyarakat-masyarakat itu menggunakan bahasa Indonesia. Bahkan bahasa-bahasa tradisional yang jarang digunakan, rata-rata sebagian anak kecil sudah tidak mengetahuinya. Itulah salah satu penyebab bahasa daerah itu hampir punah. Kemudian kita lanjutkan. Perhatikan di sini. Ragam bahasa daerah di Indonesia. Bahasa daerah di Indonesia itu sangat beragam. Kita ambil contoh yang dari Aceh. Mas Ustadz yang dari Sumatera. Bahasa daerah dari Sumatera itu contohnya bahasa daerah Aceh, bahasa daerah Bangka, bahasa daerah Batak Alas, Batak Angkola, Batak Dairi, dan selanjutnya. Silakan anak-anak Ustadz yang berasal dari Pulau Sumatera ini, silakan tanyakan ke orang tua, kalau di kampung orang tua tersebut menggunakan bahasa daerah yang mana? Apakah bahasa daerah Simolu? Apakah ada Haloban? Apakah Lampung Api? Apakah Enggano? Apakah Kerinci? Silakan ditanyakan ke orang tua. Dan apabila anak-anak Ustadz yang berasal dari luar Pulau Jawa, Pulau Sumatera, silakan ditanyakan ke orang tua. Apakah bahasa daerah orang tua itu Alor, Adonara, atau Madura, atau selanjutnya. Kita lanjutkan. Untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Tetap semangat belajar hafalan dan murojaah di rumah. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.